Sementara berjalan ini hari terakhir, mungkin ke depan ada terobosan-terobosan yang dikaitkan dengan masyarakat yang diajukan ini seperti apa nanti diterapkan di setiap kecamatan-kecamatan. Terima kasih. Jadi intinya kegiatan hari ini adalah program yang mendukung program pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya dari aspek pengelolaan lingkungan. Dan hari ini melalui Dinas Perindustrian ada dari 2 hari terakhir ini lengkap dari Ibu Kadis, Pak Sek dan jajaran sudah sangat mendukung program ini. Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas kepada masyarakat, khususnya yang perwakilan dari 10 kecamatan di Minahasa Utara, untuk menjadi industri kreatif, industri kecil menengah, bagaimana memanfaatkan sampah plastik yang biasanya dibuang, dibakar, atau dibawa ke TPA, tapi akhirnya bisa dikelola. Melalui pelatihan ini, teman-teman ini dalam 3 hari ini kita latih mereka untuk memahami permasalahan sampah, kemudian bagaimana sampah itu dipilah, dan ternyata sampah terpilah itu bisa dibuat produk menjadi produk bernilai, dan kemudian bisa mendukung program pemerintah daerah. Jadi kebetulan ada juga dari Dekranasda, dan ini sangat menunjang program Dekranasda karena mendukung industri kreatif di Minahasa Utara. Untuk pengembangan bank sampah, Ya. Jadi prinsip dari program ini ada di hilir sebenarnya, karena aspek mengelola sampah sebelum artinya setelah dikumpulkan di bank sampah, kemudian dipilah di workshop ini, kemudian dibuat produk menjadi produk daur ulang, dan itu bisa bernilai ekonomi. Tapi sebenarnya rangkaiannya memang mulai dari edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat teredukasi dengan baik, maka ada program selanjutnya. Ada beberapa di sini peserta yang sudah siap untuk menindaklanjuti kegiatan ini melalui program bank sampah di desa. Bahkan Kema sudah bersedia untuk melanjutkan program ini, akan berkolaborasi dengan lembaga yang ada di desa seperti BUMDes, Koperasi Merah Putih, dan ini semua bisa kolaborasi untuk mendukung desa bersih dari sampah, dan kemudian sampah itu bisa bernilai ekonomis. Dan itu programnya mulai dari program bank sampah. Jadi inti dari bank sampah itu sebenarnya mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah. Jadi kalau sampah sudah terpilah, maka di sini juga ada informasi tentang bagaimana mengolah sampah organik jadi pupuk, kemudian sampah plastik menjadi produk, dan kemudian terjadi pengurangan sampah ke TPA yang cukup signifikan, angkanya sekitar 60-70%. Jadi sebenarnya program ini sangat berkaitan mulai dari sumber sampah sampai proses menjadi produk melalui pelatihan hari ini. Pak, izin untuk bank sampah yang ada di sini. Ya. Khusus untuk nilai produksi dalam beberapa waktu yang sudah berjalan ini kira-kira seperti apa, Pak? Jadi kalau kita lihat torampe program bank sampah di desa Tumaluntung ini di Pirma Gape, memang kalau hitungan jiwa ada 4.000 jiwa. Yang terlibat di sini memang baru sekitar 100 jiwa yang menjadi nasabah bank sampah. Tapi sampahnya sudah cukup signifikan. Sekitar kemarin kita rekap ada sekitar 2 ton sampah yang bisa dikelola, dan itu sudah bisa menghasilkan. Dan bahkan selama bulan Juni ini memang kita banyak sekali program yang, karena Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita secara rutin juga mendukung program, ada program namanya Belantik Sampah. Jadi ini menunjang mengedukasi masyarakat bagaimana mereka bisa membawa sampah yang kemudian bisa ditukarkan dengan beragam produk dari sponsor. Dan bahkan hari ini pun peserta dari rumah sudah bawa sampahnya untuk dihitung dan kemudian mendapatkan hadiah dari sponsor. Dan ini sebenarnya pola-pola yang kami coba dorong supaya masyarakat mau bergairah untuk mulai memilah sampah, dan sampah yang terpilah itu bisa bernilai ekonomi. 2 tahun ini dalam jangka waktu berapa lama? Sejak dibuka akhir September kita efektif operasi awal Oktober, dan akhir tahun kemarin memang belum terlalu signifikan, tapi dari Januari ke bulan ini cukup meningkat. Ya, akhir bulan Mei itu peningkatan animo masyarakat luar biasa. Bahkan kita kalau di grup khusus nasabah bank sampah, mereka udah sangat antusias untuk membawa sampah ke bank sampah. Untuk pemasaran, Pak, terkait dengan hasil produksi dari pengolahan sampah ini kira-kira sudah ada berapa mitra yang sekarang sudah menerima itu? Kami memang dalam menggerakkan program ini bukan cuma semata bank sampah dari masyarakat, tapi memang adanya kerjasama dengan hotel, restoran, dan kafe atau Horeca, dan mereka mekanismenya itu mendonasikan sampahnya. Jadi kita punya jaringan Horeca di Bitung, Minahasa Utara, dan Manado, dan secara rutin ada penjemputan sampah di sana. Jadi banyak kafe-kafe dan restoran di sekitar Minahasa Utara ini mereka mendonasikan sampahnya, dan itu yang kami jemput dan kemudian diolah di fasilitas ini.
Jadi di fasilitas ini pun kami mendapatkan banyak dukungan dari Politeknik, ada juga dari beberapa pihak termasuk Dinas Perindustrian, dan ini semua hasil kolaborasi kerjasama banyak pihak di tempat ini. Mungkin untuk Dinas Perindustrian Pak punya harapan ke depan untuk lebih memperbesar lagi fasilitas. Ya, Pak. Harus diapresiasi bahwa Dinas Perindustrian itu sangat respect dengan apa yang kami lakukan, dan buktinya hari ini instansi yang mau kerjasama kemudian melakukan kegiatan workshop dan kegiatannya dilakukan di tempat ini. Dan ini harus sangat diapresiasi karena aspek efisiensinya bisa dapat, kemudian bagaimana suasananya kemudian bisa terbangun lebih intens dengan peserta. Dan ini ada komitmen dari Kepala Dinas kemarin menyampaikan bahwa kegiatan ini akan di follow up, akan ditindaklanjuti, bahkan hasil produksi ini akan diserahkan langsung kepada Pak Bupati, dan semua peserta ini akan diundang untuk audiens dengan Pak Bupati, dan kemudian ada komitmen dari perindustrian untuk mendukung karena ini akan jadi calon-calon industri kecil baru di kecamatan-kecamatan. Dan ini yang nanti kita akan coba bangun sistem mekanisme yang saling support, karena contoh event internasional kemarin kami mendapatkan order pembuatan buku yang cukup banyak. Kalau cuma satu titik yang memproduksi itu agak kesulitan. Kita yakin ke depan dengan peran kepemimpinan Pak Bupati akan banyak sekali menarik banyak tamu ke sini, apakah melalui event ataupun kunjungan wisata, dan itu pasti mereka akan sangat membutuhkan banyak sekali cenderamata dan produk-produk, dan kami menawarkan produk daur ulang. Dan kebetulan Ibu Kadis kemarin berkomitmen bahwa produk daur ulang ini akan ada galerinya di Dinas Pariwisata, di Dinas Perindustrian, dan kemudian akan mendukung usaha-usaha kecil yang baru terbangun ini dengan dukungan-dukungan bantuan dan sebagainya. Dan ini kita sangat mengapresiasi, senang sekali karena pemerintah sangat mensupport program ini. Terakhir Pak, Ya. apa harapan Bapak kepada 25 peserta dari utusan 10 kecamatan yang ada di Minahasa Utara ini? Harapan kita tetap semangat, tetap mendukung upaya pengolahan sampah berbasis lingkungan masing-masing, mulai dari rumah memilah sampah, yang kemudian kita punya grup sekarang, punya grup anggota yang kemudian kita akan saling sharing informasi. Kalau ada ketertarikan untuk mengembangkan usaha ini ke masing-masing kecamatan, masing-masing desa, kami siap. Bahkan workshop ini terbuka untuk teman-teman untuk datang ke sini untuk diskusi lebih lanjut. Tadi bilang, wah ini Pak kalau cuma sekedar balia begini, ya habis ini selesai. Tapi kita sangat terbuka untuk datang berkonsultasi, untuk datang belajar sama-sama, dan kita akan informasi di grup. Hari ini workshop kita buka. Kalau ingin datang, mari kita belajar sama-sama. Jadi ini terbuka sekali untuk teman-teman, eksklusif ini untuk teman-teman yang ada di grup ini, 25 peserta, dan kita akan saling, istilahnya keep in touch terus, kita akan saling mendukung bahwa program ini harus mulai dari torang. Kalau torang tidak mulai, ya siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Ya, paling terakhir Pak, Ya. mungkin terkait dengan pernyataan, kita tertarik sekali dengan pernyataan Pak Ketua kemarin lusa itu bahwa nanti Minut akan lakukan gebrakan dari bank sampah di Gunung Kelabat. Oh iya. Ya. Kira-kira itu pergerakan itu nantinya apakah dibuat secara bersama melalui gerakan dengan pemerintah atau seperti apa nanti? Ini mungkin bocorannya karena kemarin saya baru diundang teman-teman FKPA, Forum Komunikasi Pecinta Alam Sulawesi Utara. Karena memang pembentukan Forum Komunikasi Pecinta Alam Minahasa Utara beberapa tahun lalu, pembentukannya itu saya sempat katakan bahwa TPA tertinggi di Sulawesi Utara itu ada di Minahasa Utara, Ya. yaitu Gunung Kelabat. Dan Gunung Kelabat ternyata beberapa waktu terakhir ini viral karena sampah yang cukup banyak. Bahkan ada seorang legenda pendaki gunung Indonesia, beliau ingin berkunjung, ingin mendaki ke Gunung Kelabat. Teman-teman bilang, Pak, jangan. Karena apa? Bau. Di sana banyak sampah. Dan kita akhirnya punya rencana untuk membuat gerakan Kelabat Merdeka Sampah di 17 Agustus nanti, menjelang ke hari kemerdekaan. Ada semacam kompetisi untuk bersih-bersih Gunung Kelabat, dan itu sedang digodok oleh teman-teman FKPA, dan kami akan menjadi bagian dari kegiatan itu. Bahwa kalau kegiatan selama ini cuma sekedar bersih-bersih kemudian bawa ke TPA, itu polanya kita akan rubah. Jadi kita akan edukasi dulu tim yang akan membersih-bersih itu, kemudian akan memilah sampahnya, kemudian akan didaur ulang, dan yang memang residu itu yang akan dibawa ke TPA. Jadi kita akan berupaya selalu mendorong pengurangan sampah ke TPA dengan mendaur ulang. Jadi gerakan ini diharapkan akan bergerak, berkembang terus, karena impian kita itu ingin membuat bank sampah gunung. Jadi setiap yang akan mendaki gunung harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Sampah yang kolek dari gunung itu harus di-store di pos yang kemudian akan didaur ulang. Produk hasil dari daur ulang itu akan kembali dijual di pos untuk mungkin ada wisatawan yang tertarik untuk membeli produk. Itu adalah rangkaian dari rencana ke depan seperti itu.
Kasih. Mungkin dari peserta Ya. Ibu Ketua ada tanggapan mengenai kegiatan ini, mungkin sudah menerima ilmu sekalian bisa praktek langsung. Ya, Ketua nama mungkin. saya Alex Sartono dari Kema. Bagi saya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena model pelatihannya sangat berbeda, di mana banyak bentuk pelatihan dan praktek langsung untuk pengolahan limbah sampah plastik. Dan ini perlu kerjasama dengan pihak pemerintah desa. Kami akan mencoba mendorong bekerjasama dengan BUMDes, dengan koperasi desa, dan bisa membuat yang namanya peraturan desa agar ini menjadi kekuatan dan menjadi legitimasi sebagai gerakan bersama dengan partisipasi masyarakat. Bagi saya ini kegiatan sangat bermanfaat dan kita akan bangun kerjasama berkelanjutan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dapat ingat? Mantap ketua kelas. Orang itu